Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal mengenai variabel penelitian dan definisi operasional. Dengan saya Rini Ulimanik dengan NIM 1120220009 dari Prodi Sarjana Gizi. Nah, sebelum kita masuk ke contoh latihan soal, di sini kita akan membahas secara singkat mengenai teori variabel peneliti, di mana secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain. Di mana menurut Subrata mengatakan variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Sementara itu, Sugiono menjelaskan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan variabel independen dan dependen, di mana variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat, di mana variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Sedangkan variabel terikat atau dependen tersebut adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas, di mana variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Sebagai contohnya, di sini saya akan mengambil dua contoh judul penelitian, yaitu hubungan antara pola makan dengan kesehatan mental pada remaja, di mana independennya pola makan, sedangkan dependennya kesehatan mental remaja. Yang kedua itu ada hubungan antara kualitas tidur dengan status gizi pada mahasiswa, di mana independennya kualitas tidur, sedangkan dependennya status gizi mahasiswa. Selanjutnya kita membahas variabel moderator dan variabel kontrol, di mana variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana dampaknya bisa memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Sedangkan variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, di mana variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk dipelajari atau dianalisis pengaruhnya, sedangkan penetapan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. Sekarang ke variabel intervening, di mana variabel intervening adalah variabel yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen, di mana dapat menjelaskan pengaruh tidak langsung antara keduanya. Variabel ini berfungsi mirip dengan variabel independen dan biasanya diuji untuk memastikan keberadaannya sebagai variabel intervening. Sekarang yang terakhir itu definisi operasional. Setelah variabel-variabel didefinisikan dan diklarifikasi, maka variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional. Penyusunan definisi operasional ini perlu karena definisi operasional itu akan menunjukkan alat pengambilan data mana yang cocok yang akan digunakan, di mana definisi operasional saat diaplikasikan dalam pengumpulan data adalah definisi rinci yang ringkas dan jelas mengenai suatu nilai atau ukuran, di mana definisi operasional ini sangat krusial dan penting agar berbagai macam jenis data bisa dikumpulkan, di mana pada definisi operasional ini terdapat 3 tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C, di mana tipe A disusun berdasarkan pada operasi yang dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Sedangkan tipe B disusun berdasarkan perumusan dalam bentuk deskripsi tentang bagaimana suatu objek berperan, yaitu apa yang dilakukan atau apa ciri-ciri dinamis objek tersebut. Sedangkan tipe C disusun berdasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statistika
tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal independen dan dependen. Sebuah peneliti ingin mengetahui pengaruh pola konsumsi dan personal hygiene terhadap status gizi ibu hamil di wilayah terpencil. Manakah variabel independen dan dependen dalam penelitian ini? A. Pola konsumsi dan personal hygiene independen, status gizi ibu hamil dependen. B. Status gizi ibu hamil independen, pola konsumsi dan personal hygiene dependen. C. Pola konsumsi independen, personal hygiene dependen. D. Personal hygiene independen, status gizi ibu hamil dependen. Jawaban yang tepat dari soal ini yaitu A. Pola konsumsi dan personal hygiene itu independen, sedangkan status gizi ibu hamil dependen. Di mana pembahasannya, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Dalam penelitian ini, pola konsumsi dan personal hygiene dianggap mempengaruhi status gizi ibu hamil, sehingga keduanya adalah variabel independen dan status gizi ibu hamil adalah variabel dependen. Dengan latihan soal variabel moderator, yaitu penelitian meneliti hubungan antara konsumsi kalsium dan penantauan tulang pada wanita lanjut usia, namun ditemukan bahwa hubungan ini lebih kuat pada wanita yang memiliki kadar hormon estrogen tinggi dibandingkan yang rendah. Dalam penelitian ini, kadar hormon estrogen dapat dikategorikan sebagai A. Variabel kontrol, B. Variabel moderator, C. Variabel intervening, D. Variabel independen. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu variabel moderator, di mana pembahasannya moderator adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam kasus ini, kadar hormon estrogen tidak langsung mempengaruhi kepadatan tulang, tetapi memperkuat atau memperlemah pengaruh konsumsi kalsium terhadap kepadatan tulang. Nah, yang terakhir kita masuk ke contoh latihan soal mengenai definisi operasional. Sebuah peneliti ingin mengukur hubungan antara konsumsi fast food dengan risiko obesitas pada remaja. Konsumsi fast food diukur dengan jumlah frekuensi per minggu, sedangkan obesitas diukur berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur konsumsi fast food dan obesitas tersebut adalah A. Definisi konseptual, B. Definisi operasional, C. Variabel moderator, D. Variabel kontrol. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu definisi operasional, di mana pembahasannya definisi operasional adalah cara konkret dalam mengukur variabel penelitian. Berdasarkan jurnal konsumsi fast food diukur berdasarkan jumlah konsumsi per minggu. Sementara obesitas diukur menggunakan indeks massa tubuh atau IMT, sehingga ini termasuk definisi operasional. Nah, sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.